Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Akhir-akhir ini semenjak mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas diperiksa bolak-balik oleh KPK dalam kasus kuota haji, NU menjadi dikait-kaitkan. Sebenarnya banyak orang yang sudah memperkirakan bahwa masalah yang dihadapi oleh Yakut ini akan dikaitkan dengan PBNU karena Ketua Umum PBNU Gus Yahya adalah kakak kandung Yakut dan banyak staf terdekat Yakut dulu adalah para aktivis, pengurus NU bahkan atau organisasi dan lembaga yang terkait dengan NU, misalnya Ansor. Pengaitan yang terbaru antara kasus kuota haji dan PBNU adalah pernyataan KPK bahwa dana kuota haji kemungkinan sampai kepada para pengurus PBNU. Pernyataan KPK yang demikian ini membuat pro kontra terjadi. Ada pihak yang menyangkal dan ada pihak yang setengah setuju dengan proses yang dilakukan oleh KPK. Pihak yang menyangkal ini menilai bahwa KPK memiliki motif politik. Mereka ini juga menolak jika Yakut terkait dengan kasus kuota haji. KPK nampaknya tidak melakukan proses hukum secara proper pada kasus Yakut, kata mereka. Pihak yang menyangkal ini juga lalu berprasangka jika KPK sedang mendelegitimasi NU dengan cara mengaitkan pengurus PBNU dengan kecurangan pembagian kuota haji di Kemenak. Mereka berasumsi jika sasaran mereka adalah menyudutkan NU. Bahkan kelompok Nahdien berprasangka bahwa ini memang bertujuan untuk mengobok-ngobok NU dengan cara membawa Yakut ke kasus hukum. Pihak yang mendukung proses KPK menyetujui jika KPK menuntaskan masalah ini. Pihak ini menganggap jika KPK harus memproses oknum-oknum yang terkait dengan kuota haji yang kebetulan menjadi pengurus PBNU. Kelompok ini merasa bahwa NU menjadi bahan olok-olok gara-gara mantan menak Yakut bolak-balik dipanggil KPK. Kelompok ini tidak mau NU dipimpin oleh mereka yang terlibat dalam kasus korupsi, apa saja jenis korupsinya. Terus terang Nahdien menjadi terpolarisasi. Sebagai kader NU akhir-akhir ini, saya juga sering ditanya masalah ini dari kiai-kiai, pengurus-pengurus dan aktivis-aktivis penggerak NU di daerah. Rata-rata mereka bertanya apakah masalah-masalah yang diungkap oleh KPK itu benar yang terkait dengan PBNU. Saya sendiri tidak bisa menjawab karena proses hukumnya sedang berjalan dan belum ada pihak yang dijadikan tersangka. Meskipun itu Yakut itu sendiri atau 2 orang lagi yang dicekal juga belum dijadikan apa-apa. Ya, persoalan kuota haji ini memang rumit dan sensitif karena pertama, hal ini menyangkut ibadah haji. Haji adalah rukun Islam. Karenanya ketika ada penyidikan KPK bahwa kuota haji dikorupsi, maka itu benar-benar menyakitkan bagi umat Islam. Kedua, kuota haji ini menyangkut kenyataan bahwa selama ini antrian haji sudah puluhan tahun sehingga ketika ada masalah yang terkait dengan kecurangan pelaksanaan haji maka banyak pihak yang marah. Sebenarnya persoalan korupsi yang terkait dengan haji ini bukan hal yang pertama kali muncul. Korupsi terkait haji bahkan sudah terjadi berkali-kali. Banyak kalangan merasa jengkel kenapa pihak yang mengurus haji tidak mau belajar dari pengalaman yang sudah berlalu. Kenapa harus mengulang lagi? Kasus kuota haji yang kini sedang ditangani oleh KPK karena ini terkait dengan orang-orang yang dekat dengan organisasi NU. Ya, tadi saya katakan di atas Yakut adalah adik kandung Ketua Umum PBNU. Staf sus dan staf-staf yang diduga terlibat juga secara organisatoris bergabung dengan NU sebagian dari mereka. Namun apakah mereka benar-benar terlibat? Selama KPK belum menetapkan mereka semua menjadi tersangka, maka keterlibatan NU atau oknum pengurus PBNU juga belum bisa dikatakan. Jangankan keterlibatan NU, selama belum ada pengumuman soal siapa tersangka, maka pihak-pihak yang konon menyebabkan NU menjadi diikut-ikutkan juga belum tentu, karena asas yang dipakai adalah asas praduga tak bersalah. Namun saya paham bahwa ini adalah masalah besar, bukan hanya bagi PBNU, pengurus pusat, namun juga bagi kita Nahdien secara keseluruhan yang jumlah anggotanya adalah mayoritas Muslim di Indonesia. Mari kita sama-sama mendudukkan masalah ini secara jelas agar NU tidak terzalimi dan dianggap menghalang-halangi proses KPK. Dan pada sisi lain KPK tidak dianggap berpolitik dan sengaja menyudutkan NU dalam proses penyidikannya pada sisi yang lain.
Mari kita mulai dengan melihat NU. NU ini didirikan dengan niat luhur oleh para ulama besar di negeri ini. NU didirikan bukan sebagai organisasi yang biasa saja, namun sebagai organisasi keagamaan berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah adalah as-sawadul a'dham, mayoritas, dan oleh Nabi dinyatakan sebagai ma'ana alaihi wa ashabi, sesuatu yang saya, Nabi maksudnya, berpegang padanya dan juga sahabat-sahabatnya. Dalam sejarah pendirian NU senantiasa diusahakan di jalan kejujuran agama, memperjuangkan moralitas umat, membimbing umat, dan lain sebagainya. Namun sekali lagi, NU itu organisasi yang hanya hidup bila organisasi ini dijalankan oleh pengurusnya. Jika tidak ada pengurusnya dan anggotanya, maka NU tidak berjalan apa-apa. Pengurus NU itu ya para kiai, ustadz, dan sebagainya. Karena NU itu dihidupkan dan dikendalikan oleh pengurusnya, maka warna pengurus tersebut terkadang mempengaruhi wajah organisasi NU. Jika pengurusnya lurus, berjuang untuk Nahdliyin, tidak berpolitik praktis, tidak mengurusi mendukung calon tertentu, dan yang paling penting tidak meminta jatah pada pemerintah, maka itu wajah NU akan begitu juga. Namun perlu diingat, justru wajah pengurus itu berpengaruh pada wajah NU. Maka sesungguhnya jika terjadi sesuatu pada NU, maka itu tidak terkait dengan organisasi atau terkait NU sebagai organisasi. Katakanlah jika ternyata dalam kasus Kota Haji ini ada pengurus NU yang tersangka oleh KPK, maka itu jelas tidak bisa dikaitkan dengan NU secara organisatoris. Sekali lagi, bukan NU-nya, tapi oknum pengurus atau manusia yang ngurus NU. Dan itu sangat bisa saja terjadi karena selama ini yang urus organisasi itu manusia. Maka NU bisa terkait dengan urusan manusia yang mengurusnya. Dan karena NU diurus oleh manusia, karena jika manusia salah, maka manusialah yang salah, bukan NU-nya. Ingat, yang harus kita pilih adalah organisasi NU, bukan pengurus NU. Kembali lagi pada masalah apa yang harus dilakukan oleh Nahdliyin. Nahdliyin tetap harus membela, berpegang teguh pada visi dan misi NU secara umum. Ingat, yang selalu dipegang adalah NU-nya, bukan pihak yang mengurus NU, karena pengurus NU akan berganti secara periodik. Sebagai catatan, gejolak yang dihadapi oleh NU yang terkait dengan kasus Kota Haji harus mendewasakan dan mematangkan cara ber-NU kita. Kita harus setia pada NU sebagai organisasi dan memisahkan mana NU dan pengurus NU. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.